fa innahu fi ghayatil ladzah, karena hal itu berada di puncak kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Sebelumnya perlu diingat dan diketahui bahwasanya kajian ini tidak bertujuan untuk suatu hal yang negatif, akan tetapi suatu hal yang positif, khususnya para suami istri atau pengantin baru atau yang akan mau menikah. Ilmu ini sangat penting sekali untuk diketahui dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihani, dua peringatan. Al-awwalu, adapun yang pertama, peringatan yang pertama, qala berkata Sayyidi tuanku Umar bin Abdul Wahhab, yang bagi seharusnya liman bagi orang dakhala yang mendukhul menjima siapa orang bizaujatihi pada istrinya al-bikri yang perawan alla ya'zila anha untuk tidak melepas rudalnya atau zakarnya anha dari istrinya, kama yaf'aluhu ba'dul juhali, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Wal yusri, hendaklah seorang suami menyenggarakan ma'ahu pada air maninya, pada laharnya, ila rahimiha pada rahim istrinya yang perawan tadi. La'allallaha, barangkali Allah, yaj'alu menjadikan lahu bagi sang suami min dzalika dari hal itu dzurriyyatan yanfa'uhu biha, keturunan yang akan memberikan manfaat kepadanya. Wala'alla dzalika, dan barangkali hal itu yakunu akhir ahdihi bin nisa'i, adalah akhir masanya dia dengan para perempuan, atau dengan istrinya, fil isobati, dalam urusan berjima, dalam urusan bercinta. Idlam ya'man, karena belum aman, ahadun siapapun, minal mauti dari kematian. Intaha, keterangannya sudah selesai. Jadi di sini ada dua peringatan, ada dua poin yang sangat penting sekali untuk diketahui. Peringatan yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami yang ia mendukhul, menjima istrinya yang perawan, agar dia tidak melepas rudalnya dari sangkar istrinya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang bodoh. Justru dia dianjurkan agar menyegerakan air maninya, laharnya itu sampai pada rahim istrinya. Kenapa kok seperti itu? Barangkali Allah Ta'ala menjadikan dari air sperma itu, dari air mani itu, keturunan yang akan memberikan manfaat kepadanya. Atau barangkali itu justru adalah akhir masanya dia dengan perempuan, dengan istrinya. Dalam hal apa? Dalam hal menjima, dalam hal bercinta. Bisa jadi itu adalah akhir di mana dia bisa menjima istrinya, berhubungan dengan istrinya, bercinta dengan istrinya. Kenapa? Karena belum aman siapapun saja di muka bumi ini dari kematian. Bisa jadi setelah malam itu ia meninggal
dan gak bisa berjima lagi. Kan tidak ada yang tahu, sehingga tidak mempunyai keturunan. Kan kasihan. Ats-tsani, peringatan yang kedua atau poin yang kedua, yang bagi seharusnya lil mar'ati, bagi seorang perempuan, bagi seorang istri, antadumma farjaha, menghimpun farjinya, menyatukan farjinya, ala dzakari, pada rudal, pada az-zakar, indal inzali, ketika keluar mani, ketika keluar laharnya, wa tashudduhu syaddan, dan mempererat dengan eratan yang kuat, dalam artian dijepit dengan jepitan yang dahsyat. Fa innahu fi ghayatil ladzati, karena sesungguhnya hal itu berada pada puncak kenikmatan, lirrajuli, bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami. Intaha, keterangannya sudah selesai. Jadi yang kedua ini, ketika suami sudah inzal, ketika suami sudah mengeluarkan maninya, mengeluarkan laharnya, maka dianjurkan seorang istri ini menjepit sangkarnya pada rudal suaminya, kemudian juga dipererat dengan eratan yang kuat. Artinya dipererat ini dijepit sekuat tenaga. Jadi ketika suami keluar maninya, dijepit rudal itu, fa innahu fi ghayatil ladzati lirrajuli, karena hal itu berada di puncak kenikmatan bagi seorang suami. Jadi pada dua paragraf ini adalah dua peringatan yang sangat penting untuk para suami, para istri, khususnya kepada pengantin baru atau yang ingin menjadi pengantin baru. Yang pertama, usahakan kalau kalian nanti menikah, ya kan, ketika berjima atau bercinta dengan pasangan kalian, tidak usah dikeluarkan di luar biar segera hamil. Takut nanti malah itu adalah ajal kamu sudah sampai. Takut nanti kamu tidak bisa berjima lagi, bercinta lagi, akhirnya kamu tidak punya anak atau keturunan, sehingga cita-citamu gagal untuk melanjutkan generasi kamu. Kemudian yang kedua, kepada kaum perempuan, kepada kaum istri, ketika besok suami kalian ini keluar mani, keluar laharnya, maka jepit sekuat tenaga, karena hal itu adalah kebahagiaan terbesar bagi suami kalian. Semoga kajian ini memberikan manfaat dan ada keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.